cukup sempit sekali ya untuk naik turunnya, karena memang ini untuk posisi bangku TL nya memang berada di tengah sini, dan untuk saat berhenti ini bangkunya dijungkir ke depan ya teman-teman. Jadi akses masuknya bangku TL ini memang harus dijungkir ke depan ya, agar penumpangnya bisa lewat. Dan kalau kita lihat ini menggunakan bangku Oke, selamat siang teman-teman Adiputro Lovers, kembali dalam channel YouTube Garasi Pos Adiputro. Saat ini saya sekarang berada di luar gedung finishing utama ya dari karoseri Adiputro. Dan kalau kita lihat di depan kita ini akan rilis ya satu unit bus milik PO Lantabur Subulana ya, dari Kota Lamongan. Nah, kalau kita lihat dari bodinya yang panjang hampir 10 meter, ini adalah medium Voyager double glass ya teman-teman. Jadi menggunakan sasis Hino FC dengan kapasitas hampir 39 seat ya teman-teman. Jadi nanti kita akan lihat ya untuk spek interiornya seperti apa. Dan kalau kita lihat dari eksteriornya, warna yang digunakan cukup elegan sekali ya, dengan kombinasi permainan livery yang cukup elegan di bagian tengah ke belakang ya, dengan garis livery kotak-kotak yang dari bawah menuju ke belakang ya teman-teman, dengan tulisan Subulana yang cukup besar sekali di samping kanan kiri bodi. Dan kalau kita lihat untuk selendangnya juga berwarna gold ya, yang hampir cukup matching dengan warna bodinya, yaitu berwarna dark grey ya teman-teman. Kalau kita lihat sepintas ini seperti itu. Kemudian ada stiker Hino, ada stiker Adiputro ya di bagian kaca. Dan kalau kita lihat di bagian belakangnya ini, variasi yang digunakan yaitu variasi knalpot trapesium, dan ada juga untuk kamera mundur dan sensor parkir ya teman-teman. Jadi cukup elegan sekali, dan bus ini akan digunakan untuk melayani bus pariwisata di daerah Lamongan ya. Jadi buat teman-teman yang ada di Lamongan mungkin bisa menyewa di PO Subulana ya teman-teman. Jadi bisa mengantarkan kalian semua untuk berpariwisata keliling Indonesia. Nah, oke teman-teman, seperti apa sih spek interior dalamnya nanti akan kita lihat ya sebentar lagi. Dan bus ini akan segera rilis pulang ke garasi di Lamongan teman-teman. Dan kalau kita lihat sepintas di bagian eksterior luarnya, di bagian depan ada lampu strobo ya di bagian atas dan bawah. Jadi cukup cakep sekali ya teman-teman bus ini, dengan warnanya perpaduan warna dark grey dan gold. Oke teman-teman, nggak perlu lama lagi, sekarang kita akan lihat ya spek interior dalamnya seperti apa. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam bus milik PO Lantabur Subulana ya, asal Kota Lamongan. Nah, saat ini saya berada di dalam busnya. Sasis yang digunakan yaitu sasis Hino FC ya teman-teman. Jadi ini medium dengan memiliki panjang hampir 10 meter teman-teman, dengan kapasitas bangku yaitu sekitar 39 seater ya teman-teman. Nah, jadi cukup panjang sekali di kelas medium. Dan Hino FC stoknya sudah menipis ya teman-teman. Ini mungkin stok yang terakhir dari Catur Koko Surabaya ya, karena bis ini digunakan untuk wilayah Jawa Timur. Otomatis ngambil sasisnya berada di Catur Koko Surabaya. Dan kalau kita lihat ini
bangku yang digunakan yaitu bangku dari pabrik bangku Rimba Kencana ya teman-teman, dengan konfigurasi 2 kiri 2 kanan dengan total 39 seat. Nah, kalau kita lihat di bagian depan ini terdapat fasilitas yang sekarang banyak dipakai oleh pengusaha otobus, yaitu dispenser teman-teman. Di bagian depan sebelah kanan ya, belakang sopir. Kemudian untuk speknya, interiornya, dindingnya sudah dilapisi dengan motif kayu. Ya, ini dari Esmark ya teman-teman, merek baru untuk karpet, lantai dan dinding. Kebetulan ini dipasang untuk dinding. Kemudian untuk partisinya berwarna hitam ya, jadi hampir sama. Kemudian kalau kita lihat bangkunya ini adalah bangku dengan tipe model bangku TYY ya, dengan warna bangku ini hitam yang dikombinasi dengan warna kuning ya. Kemudian bertuliskan La Suja teman-teman, yang artinya Lantabur Subulana Jaya. Nah, jadi cukup bagus sekali. Jadi perpaduan warnanya untuk bangku dan eksteriornya hampir sama ya teman-teman. Yang di luar berwarna dark grey, kemudian bangkunya ini hitam, interiornya krem. Kalau kita lihat ini sudah ada tutupan ducting sampai belakang yang dikombinasi dengan wood panel akrilik ya di tutupan ductingnya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat ada juga laser ya di bagian belakang. Nah, yang perlu saya informasikan teman-teman, untuk base medium yang saat ini yang diproduksi oleh karoseri Adiputro, TV yang bisa digunakan hanya TV di bagian depan ya, karena untuk yang di bagian tengah ini untuk gangway harusnya menggunakan TV berukuran 22 in karena stoknya sudah kosong. Sekarang hanya bisa menggunakan TV di bagian depan dengan ukuran 32 in ya teman-teman, sesuai yang dipasang di dalam base PO Lantabur Subulana ini. Dan sekarang coba kita lihat ke depan ya. Di depan ini kalau kita lihat ada bangku tambahan di bagian tengah, yaitu bangku TL ya, yang memang sengaja dipasang untuk tempat duduk TL. Jadi ini memang cukup sempit sekali ya untuk naik turunnya, karena memang ini untuk posisi bangku TL-nya memang berada di tengah sini, dan untuk saat berhenti ini bangkunya dijungkir ke depan ya teman-teman. Jadi akses masuknya bangku TL ini memang harus dijungkir ke depan ya, agar penumpangnya bisa lewat. Dan kalau kita lihat ini menggunakan bangku JK single untuk kernet. Kemudian untuk bangku sopirnya juga sudah di backlight hampir sama dengan bangku penumpang ya. Oh sorry teman-teman, jadi ini warnanya kalau nggak salah ini royal blue ya, jadi agak ke biru-biru gelap ini kalau nggak salah teman-teman. Atau mungkin ini lihatnya warnanya hitam ya, jadi agak, kalau kena lampu memang kelihatan seperti biru. Dan ini teman-teman, bagian dashboard sudah di backlit dengan menggunakan kain MBTEK berwarna hitam. Kemudian ini setirnya dari Hino FC ya teman-teman, jadi seperti ini. Kemudian ada pintu driver, kemudian pintu depan sudah sliding manual. Oke teman-teman, ini adalah informasi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan sukses terus untuk PO Lantabur Subulana dari Lamongan ya. Semoga bis ini segera bisa jalan dan mengantar para penumpangnya untuk berpariwisata. Maju terus bersama karoseri Adiputro, dan ditunggu kiriman sasis berikutnya buat Pak Basuki dan Mas Fahmi ya. Semoga selalu setia bersama karoseri Adiputro. Oke teman-teman, sekian informasi yang dapat saya berikan ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ikutin terus channel YouTube Garasi Bus Adiputro, senantiasa terdepan bersama Adiputro.